الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua sebagai seorang muslim, pasti kita ingin menjadi takwa dan iman kita semakin mantap. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita untuk bisa meningkatkan, memantapkan ketakwaan kita dan iman kita kepada Allah. Maka yang perlu kita ketahui, yang harus kita pahami, kita amalkan adalah hal-hal yang nanti kita dimintai pertanggungan jawab oleh Allah ketika Allah menghisab seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba' an umrihi wa an ilmihi wa an jismihi wa an malihi min aina iktasabah wa ila aina anfaqah. Rawahu At-Tabarani. Hadis riwayat Imam Tabarani. Nanti manusia ketika berjejer berdiri di hadapan pengadilan Allah tidak akan bisa bergerak untuk meninggalkan tempat itu sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima amila fi, tentang umurnya, tentang umur kita,
kita gunakan umur kita ini, atau kita habiskan umur kita ini untuk apa? Maka nikmat umur yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kita semua faham bahwa umur itu telah ditetapkan oleh Allah. Maka umur itu kalau sudah sampai batas waktunya, maka sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi atau diajukan lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Berbicara dengan umur, maka kita bicara dengan waktu. Maka umur jelas terbatas dengan waktu. Maka kita harus mampu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Umur semakin banyak, itu bukan berarti umur tambah, tetapi sebaliknya, umur bertambah berarti jatah umur kita berkurang. Maka kesempatan Allah memberikan waktu di dunia ini untuk menggunakan umur kita untuk berbakti kepada Allah, atau umur kita obral begitu saja dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Maka ini yang harus kita renungkan, yang harus kita perhatikan, sehingga tidak umur itu hilang dengan tidak ada manfaat. Itulah yang pertama, hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka sahabat Nabi yang bernama Umar ibnul Khattab, beliau pernah berwasiat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, evaluasilah dirimu sebelum Allah menghisab dirimu. Maka kita harus merenungkan, mengupayakan nikmat umur kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau umur sudah lepas, maka sudah tidak ada kemampuan lagi untuk beramal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, an ilmihi fima amila bih. Yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah adalah tentang ilmu. Untuk apa ilmu yang kita dapat kita gunakan? Memang Islam sejak dini sudah menganjurkan, tuntutlah ilmu sejak di ayunan sampai masuk liang lahat. Maka ilmu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, ilmu itu kita gunakan untuk apa? Kita amalkan untuk apa? Apakah ilmu ini kita gunakan untuk memberikan tuntunan
petunjuk ke dalam hal-hal yang baik, atau ilmu yang kita kuasai. Segala ilmu kena belajar yang cukup lama. Jangan sampai kita punya ilmu itu kita malah jauh kepada Allah, malah kita menjadi sombong. Apalagi umur atau ilmu yang kita miliki kita gunakan untuk sombong-sombong atau gunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ini harus bisa kita pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Maka kalau kita bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang kita miliki, pemberian Allah yang sesungguhnya ilmu yang dimiliki oleh manusia itu adalah qalila, sungguh sangat sedikit, maka sukseslah kalau kita memanfaatkan ilmu untuk kemanfaatan kepada sesama umat Allah. Tapi sebaliknya, kalau hanya sekedar pamer secara kesombongan, apalagi sekedar untuk menipu orang lain, maka akan celakalah kita di hadapan Allah nanti di yaumil hisab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga yang harus kita pertanggungjawaban di hadapan mahkamah Allah. Kalau Allah sudah menegakkan pengadilan, maka pengadilan itu pasti dengan pengadilan keputusan yang seadil-adilnya. Manusia tidak akan bisa mengelak terhadap perbuatan-perbuatan yang telah diketahui oleh Allah. Manusia ketika berdiri menghadap Allah, diadili oleh Allah, sudah tidak bisa berdusta lagi, karena semuanya sudah diketahui Allah. Bahkan mulut kita sudah dipatrai oleh Allah. Surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka di hadapan pengadilan Allah tidak ada pembela yang membela. Manusia tidak bisa ngeyel karena mulutnya sudah terkunci, kakinya, tangannya yang berbicara, kakinya yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang dia lakukan di dunia ini. Maka di hadapan Allah kita tinggal menerima apa yang pernah kita amalkan di dunia. Dan di dunia inilah, kata hikmah mengatakan, dunia adalah tempat beramal, dunia adalah tempat menabung. Apakah yang kita tabung itu amal-amal yang soleh atau amal-amal yang salah? Maka kesemuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah tentang harta. Tentang harta, Allah menanyakan min aina iktasabahu wa ila ma anfaqah.
harta yang kamu dapatkan itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang batal, dengan cara yang penting banyak, tidak perlu itu halal atau haram. Itu akan ditanyakan oleh Allah. Kalau sekiranya amal-amal baik semua yang kita lakukan, tetapi belum lepas kita dari pertanyaan Allah yang berikutnya, wa ila ma anfaqah, harta kamu kita gunakan untuk infakkan kepada yang berhak menerima. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah hak orang lain. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya harta kamu yang banyak itu terselip sedikit, 2,5% untuk zakat. Kamu zakatin dah harta itu. Kamu gunakan membantu orang yang meminta-minta. Kalau itu dilaksanakan dengan ikhlas, maka insya Allah selamatlah kita di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, harta yang banyak hanya ditumpuk-tumpuk. Uang yang di bank didepositkan yang bertriliun-triliun. Apakah itu kita ambil zakatnya, kita berikan kepada yang mustahik, yang berhak, atau hanya sekedar tertumpuk di bank, kita sudah merasa lepas dari itu. Itulah hal-hal yang mestinya kita selalu fahami. Setelah faham, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan menjadi umat yang diridhoi Allah dan kita ridho atas keputusan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang terakhir yang keempat, wa an jismihi fima ablah, akan dimintai pertanggungjawaban tentang badanmu, tentang jisimmu, fima ablah, untuk apa kamu lakukan. Tangan kita gunakan tangan kita di dunia ini untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan sesuai aturan syariat, untuk menolong orang, untuk membantu orang, bukan untuk menzalimi orang. Kaki kita gunakan berjalan kemana? Kaki kita gunakan untuk berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat jamaah Jumat, maka selamat kita. Tetapi kaki kita gunakan kepada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang khasirun, orang yang merugi. Kemudian yang paling sulit mata kita gunakan melihat ayat-ayat Allah atau melihat ciptaan-ciptaan Allah yang menjadikan kita semakin mantap tauhidnya.
Mata apakah kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Yang terakhir, mulut kita, lidah kita. Kita selalu menggunakan lidah kita untuk mengucap kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kita gunakan untuk membuat perbuatan dosa, ucapan dosa, ucapan yang menjadikan maksiat, menjadikan tidak adanya ketentraman di antara masyarakat yang kita berada. Maka lisan manusia akan selamat, dan dengan lisan pula manusia akan celaka kalau tidak digunakan dengan yang sebaik-baiknya, dengan akhlak yang sebaik-baiknya, maka manusia akan menjadi sengsara. Bahwa lisan dalam pepatah Sayyidina Ali, lisan itu lebih tajam daripada pedang yang ungkal yang sangat tajam. Maka berhati-hatilah dengan lisan, maka upayalah memohon kepada Allah agar seluruh anggota badan kita diarahkan, dibimbing oleh Allah kepada hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat untuk umat manusia. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ahu wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim 'alan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah memberikan waktu kepada kita sehari semalam 24 jam. 24 jam ini hendaklah kita pandai-pandai memanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita mengevaluasi 24 jam yang kita gunakan untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah, itu berapa jam? Sholat, kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat, paling 77 menit sudah selesai. Kali 24 jam baru berapa? Maka hendaklah kita selalu melakukan evaluasi, muhasabah terhadap diri kita, sehingga kita tidak terjerumus menghabiskan waktu yang sia-sia. Marilah kita memohon kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sabbit imanana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana wala tasrif ala a'malina fi waqtina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar.